Kan mainan bukan pajangan. Loh, lu beli mainan beli pajangan. Ini nih kayaknya nih Labil. yang buka kardusnya aja tuh udah takut. Wah, dibuka. Wah, dibalik. Wah, ini Jatuh lagi. Itu rare kan? Oke, assalamualaikum, selamat malam ini tuh. Selamat jumpa. Oh, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat Sampai jumpa. jumpa. Oh. Sampai jumpa Marek bisa. Jadi selamat jumpa lagi ketemu kita para Jalid Master di Cirebon Toys Community. Para Jalid ya. Cirebon itu. Hari ini kita mau bahas apa nih? Karena hanya Karena hanya Jalid yang mempersatukan kita. Jadi kalau di Pransan Jaya ada hanya mainan yang besar kita, walaupun kita kan komunitas Cirebon Toys Community ya. Hanya jadi Jalid. Tapi karena kita ini orang-orang tim Jalid gitu, hanya Jalid yang mempersatukan kita. Iya. Mental nggak aman. Mental aman nih? Nggak aman. Nggak aman. Mental aman Om nih. Soalnya kita bahas Jalid mainan nih hari ini. Ya kita pengen nanya aja nih. Lu kalau beli mainan, Nah, mainan action figure, lu mainin atau lu pajang? Oh, tema hari ini kita Tema hari ini kita beli mainan dipajang atau dimainin? atau dimainin. Gue pengen nanya itu sebenarnya sih. Nanti kita tanya ke sebelah nih. kok lempar saya? Ya, Saya nunjuk siapa jadi? Kamu. Mau diambilin nggak nih? Nah. Mau diambilin nggak? beli baru nih. Beli baru anjing. Oh, coba lihat. Mau lihat nih, mainannya mau lihat nih. Anjir. Kasar, bro. Kasar ini. Berarti ini kasar. dimainin ya. Dilempar. Bukan dimainin. Baru ini. Baru, Mas. Sampai penyok langsung, bro. Anjing Anjay. penyok. Wah, anjing gawat ya. Terus naon lah. Dimainin atau dipajang ya? Dimainin atau dipajang? Oke. Gua perspektif yang dipajang nih. Dipajang. Nah. Kenapa? Ya. Kan mainan bukan pajangan. Loh, Lu beli mainan beli pajangan. Nah, itu. mainan itu ya, itu harus dipajang. Ngapain dimainin? Rusak, Bro. Endingnya sih dipajang. Lihat Nggak nih. gitu dong. Cakep. Kita pajang Iya. ya di lemari. Orang lihat, cakep. Sama dus-dusnya. Sama dus-dusnya. Apalagi kalau ini Gini, bagus gini ya, nih. gini. Bagus ini. Kalau otak Pajang. udah terjalidi gini. Loh, Dimainin dong. ngapain dimainin? Mainan namanya juga. Ya namanya mainan. Salah. Caranya ngapain? Nikmatnya dimainin ngapain? Dipajang nikmat dilihat. Dilihat buat apa? Sambil ngopi. Coba ditelan dulu. Sedap. Lihat. Dimainin dong. Berarti kalau boleh saya tengahi, Anda ini apakah seorang kolektor mainan atau seorang player yang memainkan mainannya? Berarti itu dibagi dua lagi tuh. Ya kan? Kalau seorang kolektor biasanya takut mainannya rusak, makanya nggak dimainin. Nah, gua kolektor. Berarti kolektor nih. Karena Bukan gua kolektor. pajang. Bukan kolektor. Kalau kolektor terakhir kan itu. Makanya saya pajang supaya apa? Ini tuh rapi, dilus, gitu kan, disimpan, ditata dengan baik, tidak dimainin. Kalau dilus ngegedein nggak? Enggak. Oke. Jadi pada saat di kolektor masih value. Gitu. Nah, Oke. kalau Om Sian sendiri? Kalau saya sih beli mainan ya gue mainin gitu. Gue mainin, gue coba lihat apa sih maunya pabrik ini ngasih ke gue tuh gimana? Wih, dalam nih, dalam. Dilanjut om. Cakep itu, cakep om. Si desainer ini tuh atau si ini kan siapa sih? Dibuka dong. Dibuka dong. Masa kan Buka dong. Gue kurang Gua nggak biasa kan. Aduh. Gua biasa dipajang. Oh biasa dipajang. Iya. Udah, Nggak bisa. bukakan. Baru juga bodo amat, buka. Udah. Wah, dibuka. Wah, dibanting. Wah, ini Jatuh lagi. Itu rare kan? ini tidak menghargai ini. Nggak apa-apa. Bagus. Dibuka. Harus dibuka. Ini Todd McFarlane ya? Sayang itu dibuka Ya, ada kartunya segala ya. Tapi dia buat tuh, dia buat kan buat kita pegang-pegang mas. Jadi
biar kita bisa menikmati hasil karyanya nih, karya seni Mas. Mainan itu karya seni ya masuknya ya? Karya seni. Karya seni nih. Mungkin karya Art seni. dong. Art. Nah kalau gua itu cara melihat artnya itu dengan cara dipajang. Boxnya dilihat bagus tidak. Ya. Lalu Lemas diputar ke kakak. kiri gitu kan. Belum lagi dilap gitu. Lapnya boxnya aja. Gitu. Gimana Om Bro? Kadang kita kasih apa itu? Apa? Silika gel. Silika gel. Apa itu gel? Silika gel. Bukan gel itu ya, bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan Iya. Evangelion, Itu bukan. yang biasa taruh buat pelembab itu. Iya, yang putih-putih. Iya itu. Ya, Nah, iya, itu. gel putih. Gitu. Jadi itu kita pajang gitu. Kita karo. Tapi sebenarnya gini, kita balikin perspektifnya ya. Kalau Mas Her atau teman-teman di sini semua yang membuat mainannya, sebenarnya pengennya apa? Ketika dibeli orang, sebenarnya mainannya tuh pengennya diapain? Cuma dilihat doang atau dimainin? Kena. Nah Mas, itu Mas. Kena loh. Kena. Karena emang harus dijalinin emang. Punya mainan. Punya apa? Bikin Jadi maker. nggak gini. Ya, ini kalau semua mainannya berarti dimainin ya? Semua mainan. Katanya dipajang. Enggak, kalau saya mainan-mainan itu saya pajang. Enggak sebagai pembuat mainan. Sebagai mainan. Misalnya Mas. Ya kalau dari Mas Her Hah? diposisikan Hah? sebagai yang bikin mainan. Anggap deh pabrikan kita sebut sebagai Desainer. Bandai. Hmm. Mas Her ini Bandai. Oh, ini promo nggak boleh. Kalau Bandai mungkin ininya Nggak Mas. boleh. Bandai Bandot. Bandot. Nggak apa-apa. Bandot. Sebut merek boleh. Artnya, Tadi kan McLaren itu. Iya. Jadi kayak Mas Her ini dari pihak produsen ngeluarin Ya. anggaplah mainan ya, entah itu status. Saya ini bikin mainan nih, bikin tujuannya mainan. tuh pengen diapain sih gitu. Dijual. Dijual terus? Nah, value apa yang bayarnya dapat gitu loh maksudnya. Apakah dimainin, apakah dipajang doang gitu. Apakah nanti dikasih keterangan di boxnya ya kan? Ini buat lu pajang ya gitu. Jadi kalau untuk Ini itu, ngomong-ngomong bukannya gimana ya? oh, yang beli, yang tahu. Oh iya. Saya nggak biasa buka-buka box. Iya. Iya, saya nggak biasa. Dipaksa aja. Saya nggak biasa buka-buka box gitu. Ya. Jawab. Oh ya, jadi kalau perspektif saya nih sebagai produser mainan, ya, produser itu biasanya bikin mainan itu macam-macam, ya kan? Ada yang mungkin usianya untuk anak-anak, biasanya dimainin tuh. Kalau untuk usia anak-anak. Iya, oke. Ya kan? Tapi kalau untuk usia-usia kita nih, apalagi saya sebagai kolektor gitu. Saya lebih baik si mainan itu saya simpan. Gitu. Saya simpan, saya pajang tanpa dimainkan. Cuma taruh gitu. Ya cuma taruh aja. Gitu. Apa enak? Lu lihat gitu kan. Dateng gitu. Jadi lu pengen sebagai maker, Ya. lu pengen mainan lu yang dibeli orang teh, Nah. cuman dibeli orang terus udah gitu. Iya, tapi ya memang sih nggak semua ya. Artinya gini, seperti yang tadi Presiden bilang, mainan itu ada mainan yang memang bisa dimainkan. Nah, contoh mainan-mainan mungkin mainan, memang mainan itu kalau saya bilang identik dengan anak-anak juga nggak juga ya. Ya enggak lah. Ya Juga kita juga kan. anak-anak sih. Iya, anak-anak juga. Ya. Dari orang tua kita tetap anak-anak. Nah, jadi mainan itu memang ya artinya gini, ini kan action figure, ya kan? Ya mungkin kita pasang, kita taruh dalam box. Tapi kan ada beberapa mainan semacam kayak mungkin kalau mobil gitu ya. Mobil juga ada 2. Yang coba yang kita coba mainkan. Ya, artinya kita mungkin kita bongkar, kita pasang, tapi harus hati-hati lah gitu, kita mainkan gitu kan. Tapi ada juga mobil-mobil yang tidak kita mainkan, kita pajang aja. Gitu. Kalau gue pajang sayang banget ya. Nah tuh kan. Keren banget Mas. Lu harus coba nikmatin nih tiap detail yang dia buat. Lu harus pegang. Coba. Karena gue belum pernah pegang nih, pegang boxnya aja nih gue nih selama ini nih. Nah itu mainan-mainan lu kan pada di box semua kan. Iya, gue box aja nih. Maaf nih, gue master of box nih. Gitu ya, maaf nih. Box master nih. Iyalah. Kecuali ya yang saya tahu nih kan di dunia selain aksi figur itu kan ada juga mainan yang mokit. Gini. Sekarang kayaknya ya kita ngobrolin mokit ya. Mokit. Ngobrolin mokit. Kayaknya nggak mungkin beli
terus nggak diapa-apain dalam masih bentuk perintilan belum dirakit. Nah, kalau Pasti mungkin beda dirakit, lagi. kan? Kalau mungkin beda lagi. Esensi mainannya. Apa ya artinya ya? Namanya esensi itu apa ya? Kalau ini kan action figure gitu ya. Oke. Figur aksi kan itu. Jadi kalau mokit tuh memang diciptakan untuk dirakit. Untuk gitu dirakit. kan. Nah, jadi makanya harus dibuka. Harus dibuka. Ya, ini dibuka. juga kan ada artikulasinya, men. Kita rakit-rakit gitu kan. Iya. Kita potong-potong, kita pasang. Setelah jadi pajang. Selesai. Nggak dimainin. Nggak dimainin. Enggak dong. Udah mau gila. Enggak dong. Jadi nggak difoto-foto gitu enggak? Ya kalau foto kan sambil dipajang kan difoto. Kan diposein berarti kita kayak gini nih ya, kayak gini nih. Iya kan? Emang itu apa sih? Itu senjatanya ya. Action figure apa itu? Batman. Batman Arkham Knight. Oh, Arkham Knight. Ada Arkham Knight gamenya gitu tuh. tuh. Gamenya ada tuh. Oh iya. Seru sih itu. Coba kita pasang ya. Oh, Arkham Knight gitu. Bisa digoyang-goyangin lagi nggak sih? Enggak ya? Jangan deh. Jangan deh. Baru aja. Mainan baru. Katanya dimainin. tapi Kalau kan saya bukan punya enggak. saya. Kan tetap dipajang. Tetap ada aturannya kan. Gitu, ada. Gitu. Kalau punya orang jangan lah serah. Jadi harus punya sendiri. Iya. Oh, makanya saya kalau mainan tuh dipajang kan. Ingat, perspektif dipajang Oke. itu untuk beberapa hal mainan ya. Kalau kayak tadi mokit. Ya Oke. karena mokit kan harus dirakit. Namanya juga mokit, mainan rakit, ya kan? Jadi kita buka, kita bongkar model kit kan, Iya, kita mokit, bongkar, model kit. kita pasang. Baru dipajang. Pajang, selesai. Kalau Om Ibob sama Om Sean sebagai orang yang memainkan mainannya gitu ya. Nah, kalau mainannya lagi nggak dimainin, itu ditaruh di tempat mainan apa dipajang? Nah, Bukan dipajang. Jadi kalau persepsi gue nggak dipajang ya. Persepsi gue taruh di tempat yang aman. Untuk mainan gue ya. Untuk mainan gue taruh di tempat yang aman buat mereka gitu. Jadi mungkin porsi bermainnya tuh gue nggak seperti anak yang umur 5 tahun yang nging gitu nggak. Tapi mainnya cara gue tuh kayak tadi tuh gue pegang, gue nikmatin setiap detailnya. Gue pengen lihat si pabrikan ini tuh buat sendi-sendinya itu sampai seberapa hebatnya sih dia. Udah tuh dia buat ngedesain ini sampai ke apa ya? Sampai ke hal yang paling kecil gitu. Saya liatin kayaknya keren banget ya. Sampai kecil-kecil banget ini karya seni gue ini. Walaupun dibuat secara massal tapi ini karya seni nih. Sepakat. Dia aplikasikan dari film, udah tuh dia aplikasikan ke sini ya. Wah, hebat banget ini. Ya itu tadi kan pertanyaan tadi kan lu mainin atau lu pajang gitu. Iya. Kalau gue mainin tapi cara bermain gue. Ya itu. ya instan. Jadi nggak kayak seperti anak umur 5 tahun. Yang bukan digini-gini. Tapi gue mainin. Tapi jadi dibuka, dimainin sebentar, gue di tempat yang aman. taruh tempat aman. Iya karena Entah itu namanya dipajang, entah apa itu ditaruh di tempat yang pokoknya kita taruh Oh, kalau di situ kalau gitu. kalau Ada saya tempat, beda. ada space, Kalau saya ada beda. space, ada space. Kalau saya beda. Main itu saya beli, saya lihat gitu kan, puter boxnya. Saya tempatkan di lemari khusus. Gak asal ditaruh tempat aman Bahaya aja. Istimewa anjir. Taruh dipajang. Maksudnya dimasukkan ke lemari khusus. Ini tapi kamu menyalahin namanya berarti. Action figure. Figur beraksi. Figur untuk dimain-mainin action, Untuk bro. di-action kan, untuk Action, diposekan. ya kan gelut, bro, gelut. Kalau action figure tuh harus ada actionnya. Actionin, iya. Oh. Bruce Lee dipajang, pegel encok dia. Cakep kan lo. Nah ini jadi kalau tadi dalam Aduh, ini sayang banget kan. Lihat di kletek coba. Aduh. Bodoh amat, bodoh amat. Aduh, ya. Bukannya hati-hati. Tapi kebayangnya dia kemainan aja kayak gini gimana ke bininya. Wah, anjir, jelas enggak. Beda itu. bukannya hati-hati aja. Beda itu. Enggak, poinnya kan dia kolektor. Gua kan kolektor. Kolektor. Iya. Iya. Ngerti saya, ngerti. Cerminnya tuh. Karena gini, ya value-nya yang saya rasakan gitu kan. Kalau saat sudah dibuka, dimainin, apalagi disentuh dengan tangan-tangan yang gimana gitu. Ya, itu turun. Ya enggak lah. Gitu. Sedangkan mainan-mainan yang khusus yang dicari oleh orang, yang orang ingin miliki itu kadang agak fanatik gitu.
kok boxnya sudah dibuka gitu. Oh kenapa boxnya sudah lecet-lecet gitu, mainannya sudah lecet-lecet Oke. gitu. Sekarang saya di kubunya Mas Her nih. Nah, Ini ketika Om Ibob atau Om Sean dapat satu mainan yang benar-benar nomornya nomor urutnya 1. nomor urut Wah, 1. iya. Wah, ini. Berat Limited nih, enggak? berat, Limited enggak? berat. Limited nomor urutnya 1. Satu. Berat. Dimainin apa enggak? Gimana? Saya mau denger deh yang tadi katanya, iya dimainin. Gini. Saya jawab. Silakan. Saya jawab ya. Saya jawab pertanyaan yang paling sulit ini. Paling jalit ini pertanyaan. jujur ya. Wah nanti bisa ditayangin nih. Di subtitle. Di subtitle ditayangin mainannya gitu ya. Iya, iya. Tapi bukan punya saya, di Google banyak. Jadi gini Om, berapa tahun ke belakang ya? Kayaknya Pernah nemu? enggak. enggak. Aduh saya lupa rilisnya ya, antara 2018, 19 gitulah. Ya. Covid kan itu? Belum, masih belum. Apa udah ya? Lupa lah pokoknya tahun-tahun segitu. Kalau teman-teman yang ABG ya, ini tahu judul animenya nih Magic Knight Rare-Earth. Oh, saya nggak tahu tuh kan. Nah nanti ditampilin, Nanti ada gambarnya ya. Ayo editor kalem bro. Apa tadi Aman. kenaik? Magic Knight Rare-Earth. Ada itu kalau animenya tuh saya lupa ya 94 atau 96. Sesudah 7.000 tahun keluarlah Figma-nya, lini mainan Figma. Keluar. Figmanya dulu atau langsung robot? Kayaknya Figmanya dulu. Figma-nya dulu Om. Oh ya Figma-nya keluar. Si pilotnya. Kalau dulu itu keluarnya Sega. Sega lisensinya tuh di Sega dulu. Cuman ini ya nggak terlalu oke lah, nggak terlalu oke. Kalau Figma tuh kan wibu banget lah ya. Evangelion juga kan Sega. dikeluarin oleh Sega. Pertama tuh Sega. Pertama kali dikeluarin Sega. Oh berarti Magic Rare-Earth juga dikeluarin Sega oleh dulu, Sega. Sega pertamanya. Nah, Gue bisa bayangin bentuk. Eva tahu tuh. Tapi kalau Magic Knight saya nggak tahu. santai. Ini saya mau jelasin nih. Ya. Jadi ceritanya keluarlah. Nah, kita di kalangan wibu-wibu yang sudah cukup ABG gitu ya. Abang gede ya. Itu nggak tahu ya apakah ini mainan dari si pabrikan Figma-nya apa gimana. Tiba-tiba limited banget itu barang. Susah barangnya hilang, bro. Loh, kan Si Rare-Earth. kan di produknya banyak itu. Lu coba cari sekarang, susah banget setengah mati. Oke. Susah banget. Saya punya rencana, udah saya siapin space-nya di rumah, lemari. Cuman tiba-tiba isu rare-nya ini kok kenceng banget gitu. Jadi tergoreng. Dari PO ke rilis aja harga 2 kali. Itu belum diapa-apain ya. Baru PO terus rilis harga udah 2 kali. Akhirnya di titik itu saya di sisi Mas Her. Ajang kan? Dapat nggak? Saya dapat alhamdulillah. Dapat. Ini nih kayaknya Ini nih nggak nomor satu ini. labil. yang buka kardusnya aja tuh udah takut. Iya. Nah, berarti bukan hanya sebagai nomor 001 aja karena rare-nya saking Itu, rare-nya. nah itu 001. Itu. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang memang di aliran wibu cukup usianya cukup Sedang ya. lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya ya. Iya. Di Indonesia kita nggak ngomong di mana-mana. Yang punya Figma Rare-Earth masih di box ini, nanti kalau saya salah tolong di komen ya di bawah ya. Komen. Catatan ya yang masih di box. Itu kehitung jari orangnya. Yang masih rapi. Yang masih box. Box. Iya. Kayak saya pajang gitu kan. Yang masih box. Figma Magic Knight Rare-Earth. Coba komen. Asli ini mungkin teman-teman nanti di Indonesia lihat itu kehitung jari. Rata-rata dibuka. Rata-rata dibongkar. Kayak gitu. gue. Iya. Kayak om saya nih bongkar gitu. Birahi saya juga pengennya dibongkar. Pasti. Begitu isu itu muncul jadi aduh. Nyesel. Oh, berarti karena Jangan isu. sampai dibongkar. Berarti karena isu. Iya karena isu saya ada. Jadi maksudnya ada gitu. Ya Isu-isu ada kan, seperti itu. dipajang gitu kan. Tapi kalau yang regular item dan lain-lain. Oh nggak bisa. Datang bongkar gitu Oh kan. gitu. Kalau saya ini aja satu. Jadi maksudnya nggak banyak. Bener-bener cuma satu. Rare itu 3 orang. Ya. Nah ini 3-3-nya nggak saya buka.
Masih ada nih. Masih ada. Oh, ya udah. Nanti bisa. Dan nggak pernah saya bawa juga ke. Maaf ya. Tuh kan? Nggak pernah saya bawa. Kan bisa dilihat nih Om ya. Iya. Jadi mainan itu jangankan dimainin gitu kan. Dibawa saja tuh takutnya minta. Oh takut Kita dengar Om Sean dulu. Om Sean punya nggak nih? Tadi kan dia kan brutal ya, ugal-ugalan iya, ya. iya, Dia ugal-ugalan banget tuh. punya nggak satu mainan yang dia tuh aduh kayaknya kepegang dikit aja. Takut manja gitu Iya, ya. iya. Oh iya. Takut manja gitu ya. Ada. Gimana ini? Ada. Ternyata ini. Jadi kita yang terjalini dong. Ini sebelah ini. Gua bilang juga apa? Kalau mainan Simpan yang- mainan tuh dengan baik-baik gitu kan. Wah, dilihat orang juga kayaknya nggak boleh. Kan sampai jatuh, Dok. Sampai jatuh tuh. Oh ini lebih ekstrim lagi, dilihat orang aja nggak boleh. Tapi termaksud Figma saya itu juga sampai detik ini belum dilihat orang selain saya. Ada gue mainan yang kayak gitu. Ada mainan yang memang gue cari dari gue pertama kali mencoba jadi penggemar mainan ya. Tuh ada mainan yang gue cari sampai gue dapet, sampai akhirnya gue bisa lengkapin, dan sampai sekarang gue nggak bawa. Ada ya kuncian disimpan ya. tuh. Kuncian tuh ada Disimpan. lah ya. Nah, itu kata gue Dipajang tuh. Enggak dipajang, jadi gue simpan di tempat yang aman buat mereka. Dinikmatin gak tuh? Dinikmatin. Cara menikmatinya begitu. Jadi gue benar-benar gue simpen di tempat yang aman. Kayak tadi tuh gue bisa gue bongkar, gue cek. Tapi gak dibongkar gak? Udah gue bongkar. Oh udah gue bongkar. Oh dia tetap bongkar kan? Tetap gue bongkar, tapi gue simpen di tempat yang aman dan gue nggak bawa-bawa lagi. Mau lu paksa gimana juga gue nggak akan bawa. Nggak akan keluar aja. Nggak akan keluar aja itu. Sama kayak Ibob tadi kan. Nggak akan keluar. Magic Ray Earth-nya mungkin nggak keluar. Nah ini sama. Nah gitu koleksi gue kok Evangelion. Kayaknya ada yang kuncian-kuncian nih. Kuncian yang Evanya ada kuncian. Iya. Kuncian banget. Ada kuncian. Banget. Tapi Jadi sorry nih misalnya motong sedikit. Ngomongin Evangelion ini kan animenya aja kontroversi ya. Kontroversi. Kontroversi Gua lihat. banget, men. Gua lihat tuh kalau Evangelion gua lihat filmnya tuh. Kontroversi banget. Kontroversi. Lu kalau tadi nggak ngeliat saya. Oh kalau Ray Earth, Nggak tahu. kalau Ray Earth itu yang saya suka ya itu saya baru tahu ada yang hal namanya plot twist itu di situ. Kalau Sailor Moon saya lihat. Sailor Moon Saya juga nggak saya lihat. lihat. Oh gitu. Saya lihat juga Plot di twist Indosiar itu- ya dulu ya guys. plot twist itu di Di Ray Earth pertama kali seumur hidup saya tahu plot twist mengenal itu plot twistnya. di Ray Earth. Oh gini. Sekarang gua ngerti nih. Om Sen sukanya Eva tadi Evangelion. Ya. Filmnya itu brutal. Oh jelas. Brutal banget itu. Oh parah itu parah. Arah itu. Makanya tadi diaplikasikan di awal itu. Dilempar bro. Talent udah kelihatan. Brutality Iya, langsung. sekarang saya udah tahu itu. Maksudnya sekarang gini, gitu. Eva itu kan yang sepanjang saya tahu ya, Iya. ada figur-figur tertentu yang memang let's say di negara aslinya aja udah susah om nyarinya om. Monster-monsternya. Bener gak sih? Memang angel ya, angel Iya, bukan ya. monster. Itu emang susah ya om? Memang susah di. Enggak, di sekarang Jepang itu gini. susah. Kalau yang terbaru nih yang saya tahu nih, ya saya ngikutin perkembangan mainan ya, gitu ya. Itu banyak kan mokit-mokitnya juga gitu, figurnya gitu kan. Nah sekarang yang sangat di-keep oleh Om Sen ini, yang sangat disimpan di tempat yang terrahasia, Keramatnya lah keramat gitu. Emang yang bagaimana? Sedangkan sekarang udah mulai banyak gitu. Saya bisa jawab sih ini. Hmm. Yang case off. Kan yang saya tahu karakternya itu. Om tunggu di mana-mana ya. Skill satu dulu. Ini langsung ulti. Selama saya sepanjang nonton film tersebut gitu ya. Ya, pilot-pilotnya nggak ada yang cash off gitu. Pakai apa jaket itu semua. Sweet. Sweet dan itu Pilot tapi sweet. sweetnya itu kan ini, sweetnya itu apa? Iya. Ketat ya semua. Latex. Oke. Nantilah kita bahas di next yang akan datang. Iya. Cuma ini mau tanya dulu nih, penasaran saya nih ya. Sekarang ini udah banyak nih mokitnya ada. Karena saya juga punya mokitnya nih. Waduh, iya. Langsung dari Jepang kalau saya. Sedap. Belinya tuh langsung dari Jepang, bandainya itu ya. Sebelum dirilis baru itu saya udah beli yang first edition. Sedap. Gua simpen. Sedap. Gua simpen gitu. Iya, Nah, sekarang kalau Om Sen itu apa yang dikoleksi Eva gitu. Ya karena saya tahunya hanya
01, 02, warna merah, biru, hitam, putih. Putih. Tapi first edition nggak pernah dibawa ya. dia akan Dia juga nggak pernah dibawa. Gua pajang. Oh sedap ya. Gak dibuka kan bayangin. Enggak, dia tuh tadi statement, emang lu ada yang lebih keren dari gue gitu. Maksudnya gitu. Kalau dia kan jalid bro. Gitu. Jalid tuh. Jalid. Gue dari dulu kalau Eva yang standar 01, 00, si kan Shinji kayak gitu, dia tuh Asuka itu kan yang Biasa itu. biasa ya. Oh, anjir. Biasa yang ya. yang paling gue cari adalah dari zaman dulu yang paling langka tuh adalah yang Mas Pro-nya. Mokit Mas Pro yang 05 itu Iya. kepala hiu yang pakai sayap. Iya. Yang Putih ya? Hah? Yang putih. Yang putih. Nah ini gue cerita. Jadi gue dari 2009 ya, gue nyari itu barang. Senior bro. Nyari barang itu. Saya sampai 2009 gua baru mau lahir. ke Cirebon sampai gue nikah sama bini gue. Itu tuh gue nggak pernah beli Evangelion. Sampai akhirnya gue ketemu Ibob. Ini tahun berapa Bob? 2013 kita. 2013 ya, 2014, 15. Dia berani ngomong, gue bisa cariin. Iya. Gue bisa cariin langsung dari Jepang. Apa yang dimasukin? Biar enak kurang masuk gitu. Iya. Ya kan ngeri juga. Oh jadi kolaborasi dengan Om Ibob nih untuk mencari kontrasepsi bro. Pertama tuh ketemu di living ya Bu ya? Iya. Ngobrol ya. living tuh rumah nih. Enggak, living plaza mall, tuh pas ada acara. Udah living udah. Kita lagi ada pas ada acara itu tuh ada yang kimochi atau naon. Enggak dulu kita ketemunya bukan di living om. Lupa ya kalau nggak Gramet. Kalau cerita masalah Evangelion lu bisa itu di living. Iya. Di living. Iya. Itu 2014 kayaknya. Om. Jadi Om Sen 2014. penggemar Evangelion Iya. ketemu dengan penggemar Magic Earth kan gak nyambung. Gak nyambung. Jadi Iya. dia Kita nanya. disatukan oleh wibu. Oh. Kami wibu. Dia nanya kan dia. Emang ininya koleksinya apa Om? Gitu. Saya ngomongin Evangelion dia mungkin masih ngeraba-raba Evangelion yang mana ya Eva ya? Oh yang ini. Oke. Dia tuh nyarinya yang gimana? Kata saya tuh gini, saya dari pertama kali di Cirebon itu saya nyari ke tiap pedagang Gundam tuh atau komunitas, semua yang hobi mainan tuh punya Eva enggak? Susah Evangelion ya. nggak Berat ada. di Cirebon bro. Oh nggak ada di Cirebon belum ada itu. Enggak ada sama sekali. Akhirnya sampai gua ketemu Dedongkot CTC zaman dulu tuh Om Koi. Om Koi. Ah pendiri CTC kita nih. Iya, Om itu Koi, gitu ya. ya. Tetua kita di CTC tuh Iya. nanya. Sepuh lah. Sepuh ya. Gua nggak ngoleksi. Gua ngoleksinya Gundam Coba Ya. lu tanya sama yang di Lemah Wungkuk. Oh iya saya tahu tuh Om Koi koleksinya Gundam tuh dia. Gundam. Banyak Gundam. tuh, banyak. Banyak banget. Kata Itu dia temen-temen dimainin. Hah? Dia dimainin dia bro. Dimainin loh. Udah dirakit dimainin. Dimainin di meja makan, di meja kerja dia ganti-ganti pose tiap hari. Kan ada tuh Gundam-Gundam yang memang rare itu kan. Yang apa? Gak ada deh di Ibob deh kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Gini. Lanjutin dulu. Lanjut dulu. Evangelion. Ya, balik lagi. Iya udah ketemu sama Ibob. Ibob ngomong, wah lu nyarinya yang 05. Taruh langsung mungkin dia lebih Karena ini dia ya. ngerti Eva. Ngerti mungkin Nonton nyari. aja, nonton Iya, sepintas. Walaupun ngeri-ngeri Langsung sedap. nyari. Saya tahu Yang 1, 2, begini 3, 4 bukan. Apa karena belum tamat ya saya nontonnya ya? Nah begitu nunjukin gambar yang begini bukan. Kata gue iya lu bisa kata gue. Anjir, lu bisa Anjir. ngadain? Gue dari Kebetulan dulu ada. dari 2009 bos. 2009 nyari figur itu Baru ketemu. sama Ibob dan belum ketemu barangan nih. Dia ngomong sanggup dari semua pemain apa Mokit di Jakarta, Bandung itu sampai gue cara tanyain, mereka ngomong nggak sanggup gue nyari. Sorry, mereka sebenarnya saya potong dikit ya. Mereka tuh bukan nggak sanggup sebenarnya. Pemain Bandung Jakarta bukan. Mereka simpan untuk diri dia sendiri. Oh jadi ketemunya si Eva itu di Om Ibob ya? Ibob, Lu dari mana dapat Eva? Ada teman saya, saudara saya itu dipolitikin lah waktu itu. Oh berarti. Akhirnya bisa. Oh jadi kolektor gitu. Oh enggak. By order. by order. By order. Ya sampai sekarang ya sebenarnya kalau teman-teman mau, bukan promosi jualan, tapi kalau memang ada figur-figur rare yang teman-teman mau cari, kita bisa bantu ya. Komen aja, komen gitu. Komen nggak apa-apa. Komen ya. Nanti sama Om Ruli di ini. Iya siapa tahu lu punya wishlist ya, punya wishlist. Ya teman-teman ya ada wishlist. Carinya sampai kemana nggak dapet. Sampai semaput.
Sampai wah edan banget lo nyari kelalang keliling ya. Iya. Habisin waktu Om. Habisin waktu banget lo kerja nyari duit, nyari figur itu. Gak dapet sampai ke rumah tuh kesel. Ya iyalah. Iya. Apalagi duitnya ada. Duitnya ada barang nggak ada, udah kesel lo. Makanya begitu dapet barang yang kita punya itu jangan dibuka, jangan dimainin, dipajang, dilihat. Oke, tapi dinikmati. sebenarnya di episode kali ini kita udah bareng-bareng sepakat. Jadi semuanya itu tergantung dari tingkat apanya berarti tingkat rare atau tingkat kesulitan mendapatkan mainannya. Jadi ketika makin sulit untuk mendapatkan mainannya lagi gitu ya, maka kita jaga baik-baik mainan Saya tersebut. sepakat itu. Ya kan? Oke, kita episode kali ini kayaknya cukup sampai di sini saja. Oke. Sampai ketemu lagi di Siap. episode selanjutnya. Jadi pastikan subscribe dulu. Jangan lupa, jangan lupa subscribe. Jangan lupa sabrek. Oke, jangan lupa juga kalau yang mau komen-komen, nanya-nanya tentang apa tadi tuh, Om Ibob udah nawarin mainan. Ada yang Boleh sulit juga, Tapi didapetin. bukan jualan nih, bukan jualan. Tapi boleh juga sharing di komen tuh. Iya, Barangkali suka iya, mainan apa iya. segala macam. Barangkali di episode selanjutnya mau bahas apa, Iya, boleh. langsung Oke, di komen. bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.